Perkenalkan, nama saya Rifan Jadi Permana. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai eksplorasi PostgreSQL dan kesimpulan. Jadi yang pertama untuk eksplorasi PostgreSQL sendiri, saya menemukan bahwa sebenarnya sudah terkait fitur-fitur bitemporal di PostgreSQL itu sudah banyak diperbincangkan dan dinanti-nantikan untuk kehadirannya di PostgreSQL. Namun sampai saat ini untuk implementasinya sendiri itu masih sedikit karena selama ini banyak yang menduga bahwa model bitemporal itu akan memiliki kebutuhan memory storage yang besar dan I/O yang besar pula. Memory storage yang besar karena tentunya kita perlu menyimpan data-data history yang itu pasti akan ukurannya bervariasi tergantung dari cara kita memodelkan struktur datanya dan menyimpannya di database. Dan yang besar karena dengan adanya data-data history tadi, tentunya operasi-operasi terkait temporal dan bahkan berpengaruh ke operasi-operasi biasa, misalnya selection, collection, dan sebagainya akan membutuhkan waktu yang lama dan tidak efisien karena harus me- menyeleksi dari entry yang banyak tadi. Misalnya disknya, putaran disknya menjadi lebih jauh karena adanya data-data yang history tadi. Nah, DKN ini telah disanggah oleh Hetty Dambrovskaya, di mana pada salah satu konferensinya dia telah mengenalkan mengenai fitur-fitur bitemporal yang sudah disediakan di PostgreSQL waktu itu dan yang akan diimplementasikan di PostgreSQL ke depannya. Misalnya untuk memory storage yang besar ini sudah pernah disanggah karena bentuk dengan cara penyimpanan yang diusulkan oleh Hetty Dambrovskaya ternyata penyimpanan data bitemporal ini masih lebih efisien daripada penyimpanan changelog biasa. Di sini sendiri untuk PostgreSQL ini telah mencapai PostgreSQL versi 18, di mana sudah mendukung fitur-fitur bitemporal seperti misalnya di sini primary key temporal, yaitu kita bisa mendefinisikan primary key sebagai table ID dan available period, di mana untuk definisi primary key ini maka bisa terdapat banyak row dengan table ID yang sama asalkan available periodnya tidak beririsan. Misalnya ini untuk memastikan bahwa tidak ada entry dengan ID yang sama dan sama-sama valid untuk suatu waktu tertentu. Selain itu juga ada foreign key temporal, di mana di sini ada foreign key book table ID dan yang mereference table restoran capacity table ID-nya. Ini mirip dengan foreign key biasa, namun ada constraint tambahan yaitu periode atau interval dari book period ini harus sepenuhnya di dalam periode available period yang di reference. Selain itu ada juga notasi-notasi interval, misalnya open interval, close interval, dan half open interval. Sini digunakan untuk menginsert data tipe data range. Itu misalnya yang ini. Di sini ada 17 sampai 20, 20 sampai 23. Di sini tidak overlap karena kita menggunakan notasi half open interval. Lalu ada juga fitur-fitur yang lain seperti continuum operator dan range boundary. Sebenarnya continuum operator di sini eh, mencari interval yang mengandung time zone tertentu dan untuk range boundary mendapatkan batas awal dan batas akhir dari suatu interval. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaki Rizra Chandra dengan NIM 135220031. Sebelumnya mohon maaf tidak bisa menyalakan dan menunjukkan muka saya karena device saya sedang bermasalah jadi tidak bisa merekam dari muka saya. Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang project 4, lebih tepatnya di bagian studi kasus. Nah, jadi pertama-tama studi kasus kami menggunakan sebuah perusahaan retail, misalnya e-commerce atau supermarket, untuk menghadapi tantangan dalam pelaporan dan audit data. Nah, intinya adalah dari studi kasus ini kita harus dapat mengakomodasi harga produk yang sering berubah, stok barang yang berfluktuasi terus-menerus, terdapat kebutuhan untuk membedakan antara kapan terjadi di dunia nyata dengan kapan data tersebut dicatat di sistem, alias valid time dan transactional time. Dan kedua hal ini harus digunakan untuk memudahkan audit. Nah, untuk itu juga, since ini adalah sebuah perusahaan retail multinasional, semisal perlu di keep in mind juga fluktuasi perubahan nilai tukar mata kurs uang. Maka dari itu diperlukan juga terkait data perubahan dari kurs uang antara rupiah dan dolar. Nah, jadi ini kurang lebih dataset yang digunakan adalah ini, ada products, price history, inventory history, dan exchange rates.
Halo, perkenalkan nama saya Karki Sumika, NIM 1352251 akan mempresentasikan bagian saya. Oke, yang pertama di dataset yang digunakan. Dari kami membuat sendiri dataset kami, yaitu dataset retail inventory. Dataset mempresentasikan alur perubahan stok, evolusi harga barang, ada tabel, dan kami ada gaji tabel atau tabel invarian, yang dia tuh nggak berubah, atau waktu, cukup tidak berubah pada waktu, yaitu produk, seperti namanya dan sebagainya. Kemudian price history, perubahan harganya. Ini juga periodik ya, dia periode temporal dan dia fluktuasi dengan waktu, jadi biar kita juga bisa melacak perubahan harga ya. Kemudian inventory history itu perubahan dari si stok barangnya, ini juga bersifat periodik dan memantau berapa quantity yang ada di gudang gitu. Kalau exchange rate itu kita juga implementasi, yaitu berdasarkan time series gitu, itu fluktuasi nilai tukar mata uang dari si barang tersebut gitu. Dan di model relasionalnya ini tuh juga dia terhubung di produk, dia terhubung ke inventory history sama prehistory. Nah, foreign key kemudian dari si exchange rate ini tuh dia cuma terhubung secara logical, secara fisikalnya gitu. Tapi untuk secara temporal logiknya dia tuh ada terhubung di rate time-nya gitu. Implementasi di sininya juga implementasi untuk DDL-nya kategori ini. Kalau yang untuk yang history price ya valid from, dia kita menggunakan timestamp implementasinya. Yang inventory history juga menggunakan timestamp untuk menggunakan waktu validnya. Ini exchange rate juga menggunakan timestamp. Oke. Ini bagian saya tuh bagian implementasi untuk di temporal selection. Ya, temporal selection itu kita mengambil data waktu yang beririsan dengan rentang waktu yang diminta. Jadi kayak dia tuh misal dari produk ini tuh dari startnya kapan di end kapan. Jadi kita hanya mengambil di waktu yang berada di range tersebut saja gitu, kita potong. Kemudian untuk set difference, ini kita implementasi itu untuk yang price minus stock dari satu produk gitu ya. Kita ingin mencari itu kapan di saat dia di price history dia masih ada, jadi masih ada harga valid, tetapi di inventory itu sudah sebenarnya dia sudah kosong gitu, alias dia itu sudah tidak ada waktu valid di interval tersebut. Jadi itu mencari waktu yang nggak ada overlap antara valid time di price history dan inventory history. Kemudian untuk Coalesce, dia itu menggabungkan berapa dari timestamp dari satu produk yang dia tuh kontigu gitu, dengan syarat dan kita ngecek apakah dia tuh kita ngecek timestamp berikutnya apakah price-nya sama dan valid from-nya itu tuh dia mesti kontigu. Kalau misalnya dia oh, harga sudah berbeda atau dia sudah tidak kontigu, maka berubah menjadi grup berikutnya gitu, dan dia itu akan menghasilkan grup-grup dengan yang dalam range uh, dalam menghasilkan semua grup-grup dari produk tersebut dengan start dan end time dari grup tersebut tuh berdasarkan valid valid from minimum sorry ya valid from minimum dan valid to maksimum. Sekian dari saya, terima kasih. Oke, selamat malam semuanya. Perkenalkan nama saya Laji Darul Sinsur Negara dengan NIM 135222097 dan saya akan menjelaskan mengenai kuali uji yang telah saya rancang. Jadi pertama-tama untuk pengujian saya menambahkan satu tes produk ID dengan ID 1001 gitu, dengan query berikut, lalu baru kita mencoba fungsi-fungsi yang sudah di-define sebelumnya. Yang pertama-tama standar insert update delete. Jadi kalau untuk insert dan update sebenarnya singkat aja. Caranya dia untuk insert ya dia masukin aja ya, masukin aja si produknya langsung. Tapi kalau misalnya update sebenarnya dia nggak beda dengan ya kayak delete dengan soft delete, di set si valid to-nya. Jadi waktu yang sekarang baru nggak si data yang baru gitu ya. Memang seperti itulah temporal data gitu. Cara dia mendelete ataupun update sebuah data adalah ya dengan cara soft delete gitu. Dengan men-set valid to-nya ke time eksekusi dari si update atau delete-nya, baru kemudian memasukkan data barunya dengan valid from-nya dari data yang sekarang gitu, baru valid to-nya dengan Sentinel gitu ya, berupa 9999 1231. Sama seperti sebelumnya, delete itu menggunakan soft delete ya. Basically ini seperti awalnya, valid to-nya awalnya masih pakai Sentinel 9999 1231, 23599, kemudian valid to-nya di set ke uh,
waktu deadline-nya gitu ya, yang di set untuk menjadi delete dari produknya. Kemudian untuk uncertain relationship, ini yang pertama-tama itu untuk menguji meets ya, dari si relasi Allen Meets. Dengan demikian memakai si fungsi check Allen relation sudah didefinisikan sebelumnya, dan kita bisa lihat, oh berarti ini intinya adalah kapan periode harga pertama dan harga keduanya ini tuh ketemu atau enggak gitu ya, dan is mixed true berarti karena dia end period 1 dari harga 10.000 dan start period 2 dari harga 20.000 itu bertemu gitu, jadi meets si timestamp-nya. Kemudian untuk temporal selection ini basically mirip sama selection SQL biasa, cuma bedanya dia ada start date-nya sama end date-nya gitu ya. Seperti itu, jadi bisa di-cut gitu ya ke rentang waktu tertentu, yang mana ini kita bisa lihat ya, dalam periode 15 Januari sampai 15 Februari, dia ada yang masanya dia harganya masih 10.000 dari untuk 1.001 dari 15 Januari sampai 1 Februari, lalu 1 Februari sampai 15 Februari dia punya harga itu 20.000. Temporal join ini untuk menggabungin dua ya di sini, yaitu dari si harganya dan ini dari sama dari stoknya digabungkan untuk mengkalkulasi si total asetnya seperti itu ya. Sebagaimana berikut, jadi basically ketika harganya 10.000 dia kuantitinya ada 50, berarti dari segi total asetnya dia value-nya 50.000, sama halnya untuk 20.000 kuantitinya 50, berarti total asetnya kurang lebih 1 juta. Oke, kemudian set difference ini itu untuk menentukan mana ketika misalnya di harganya ini ada gitu. Jadi basically harga min stok, kapan datanya itu ada di harga, tapi di stoknya itu nggak ada gitu ya. Itu set difference. Basically dengan ini informasi yang didapatkan dalam domain kali ini adalah kapan dia misalnya terdaftar sebagai produk tapi nggak ada stoknya gitu ya. Yang mana ini untuk produk 1001 kita temukan bahwasannya oh dia ada periode nggak ada stok dari tanggal 1 Januari sampai 10 Januari 0000 dan juga 10 Februari sampai sekarang gitu ya, dengan Sentinel 991231 itu out of stock lah ibaratnya. Kemudian temporal union ini untuk menggabungkan ya, untuk menggabungkan si interval waktu dari produk ID 1001 baik dari harga dan dari stoknya gitu ya. Kemudian coalesce ini dia itu untuk kemudian menggabungkan periode-periode yang mana si produk 1001 ini memiliki misalnya kayak mungkin langsung contoh aja kali ya biar lebih gampang. Jadi contohnya ini kan sebenarnya si produk ID 1001 ini sebenarnya yaitu ada jadi ada tiga ya, karena ada call SPR product price 10 1001 20.000 dan 2025 301 sebenarnya kan untuk 1 Maret gitu ya, kan awalnya kan tadi 10.000 itu dari 1 Januari sampai 1 Februari, kemudian 1 Februari sampai akhir gitu ya di 20.000, tapi kemudian tambahkan call SPR product price 20.000. Sebenarnya kalau kita nggak pakai calls dia nanti bakal ada 3 entry 10.000 dari 1 Januari sampai 1 Februari, kemudian 20.000 1 Februari sampai 1 Maret gitu ya, baru 1 Maret sampai sekarang pakai sentinelnya gitu. Tapi dengan Coalesce kita bisa menggabungkan dua bagian yang tadi ya, si price-nya yang sama-sama 20.000 itu menjadi satu interval gitu. Jadi dari 1 Februari sampai 1 Maret dan 1 Maret sampai sekarang itu digabungkan jadi satu interval dari 1 Februari sampai sekarang dengan price 20.000. Oke, demikian untuk query uji yang bisa saya jelaskan dan terima kasih banyak. Setelah itu untuk kesimpulannya, jadi pada pojok keempat kali ini kami telah memodelkan dan mengimplementasikan skema basis data relasional yang mendukung kebutuhan temporal. Dimana di sini pelajaran yang kami petik yaitu sebenarnya fungsi-fungsi temporal itu dapat diimplementasikan dengan uh, data atau tipe data timestamp saja yang primitif. Namun kekurangannya kalau hanya menggunakan timestamp saja maka definisi prosedur dari fungsi temporal tersebut menjadi rumit dan susah untuk diimplementasikan maupun digunakan karena dengan implementasi prosedur yang rumit tadi tentunya semakin banyak step yang dilakukan, semakin panjang prosedurnya, maka akan kompleksitas waktunya akan semakin tinggi sehingga jadi tidak efisien untuk digunakan di lingkungan production. Kedepannya agar bisa lebih efisien mungkin dapat digunakan fitur-fitur yang sudah disediakan oleh PostgreSQL untuk temporal. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih.